Pura-pura lumpuh, episode 36, diiringi rasa sakit. Karya Via Raya. Dia siapa ya, Anggi? Tanya Prita penasaran. Gue juga gak tahu. Tapi kok gue ngerasa kayak lagi nonton drama Korea ya? Prita dan Anggi tidak mendengar percakapan antara Firas dan Indira karena memang posisi mereka yang terlalu jauh dari tempat di mana Firas dan Indira berada. Bukan drama Korea kali, Inggi, tapi kayak dramaku menangis yang terkenal di kalangan ibu-ibu itu, Tunggi. Wah, cocok tuh tak. Drama yang tiap hari ada ya. Dari mulai pagi, siang, sore, bahkan sampai malam pun ada. Gue sampai berebut remote tahu nggak sama nyokap gue. Sampai-sampai bokap gue kesel jadi dibanting dah tuh remote. Aduh, gue jadi nggak bisa nonton Aldebaran lagi gara-gara remote TV gue rusak. Celoteh Anggi. Kok lo jadi curhat gini sih, Nggi? Tapi kalau gue mah enak. Mau nonton apa aja selalu ditemenin Om Firas. Aja dia mah. Mau gue nonton film horor kek, drama Korea kek, atau nonton gue lagi nyanyi kek, it's okay aja dia mah. Enak dong tak. Kok lo jadi ikut curhat sih? Tapi gue mau juga dong kayak gitu sama Azafran. Ujar Anggi lagi-lagi menghayal. Ya enak lah, makanya lo buru-buru nikah kayak gue. Jangan nyuruh-nyuruh orang buat nikah, masih kecil. Tegur Vira sambil menjewer telinga Prita. Ternyata dari tadi Vira sudah berada di belakang Prita dan Anggi. Hanya saja ia sengaja ingin mendengar lebih percakapan mereka berdua karena hal itu merupakan hiburan tersendiri baginya. Au, sakit om. Pekik Prita kesakitan. Om Firas apaan sih main jewer-jewer aja, sakit tahu. Udah tahu aku masih kecil kenapa malah dinikahin, protes Prita. Hehehe, itu mah beda lagi ceritanya. Udah mending kita nyari makan aja yuk. Aku lapar banget nih. Elak Firas tersenyum garing. Kemudian ia mengajak keduanya untuk makan. Tunggu om, Aa Zafran mana? Ujar Anggi menghentikan langkah Firas. Ia bertanya di mana keberadaan Zafran karena ia sadar tidak ada Zafran di dekatnya. Aku di sini, ada apa? Timpal Zafran yang baru saja datang. Nggak apa-apa, A. Gimana bisa ada semut kalau nggak ada gula? Gimana bisa ada aku kalau nggak ada A Zafran? Bisa aja Longgi gombalnya. Ujar Prita menyenggol bahu Anggi. Ya bisa dong, tak. Zafran terpaku mendengar gombalan yang Anggi lontarkan. Ini pertama kali baginya mendapat rayuan gombal dari seorang gadis. Dan ya, rayuan gombal Anggi mampu menusuk hatinya. Za, kamu kenapa diem aja? Jangan bilang kalau kamu kelepak-kelepak terkena sihir gombalan Anggi, kata Firas membuat Zafran tersedak. Enggak kok. Saya cuma lagi kepikiran sesuatu aja. Elak Zafran. Gak usah ngelak, ia juga gak apa-apa kok. Lagian kalian berdua kan sama-sama bebas. Jadi gak masalah kalau kamu nerima gombalan Anggi. Ya gak, Anggi? Firas mulai melancarkan aksinya untuk memasangkan Anggi dengan Zafran. Anggi hanya mengangguk dengan sikap yang sok manis dan malu-malu. Padahal biasanya ia selalu ceplas-ceplos dan suka malu-maluin. Sementara Zafran, ia terlihat seperti orang yang sedang kebingungan. Entah apa yang ia rasakan saat ini, hanya ia dan Tuhan saja yang tahu.
Waktu menunjukkan pukul 6.15 menit. Prita yang biasa makan tepat waktu dan dengan porsi yang sangat banyak sudah merasa keroncongan. Ya udah yuk, mendingan kita makan. Udah lapar banget nih, ujar Prita memecah kecanggungan. Ia menyentuh perutnya yang sedari tadi sudah keroncongan. Ayo Za, Nggi, ajak Firas melihat istri kecilnya sudah mulai tanda-tanda ingin memakan sesuatu. Akhirnya mereka makan malam terlebih dahulu sebelum akhirnya pulang ke rumah. Zafran mengantar Firas dan Prita pulang terlebih dahulu. Kemudian atas perintah bosnya, ia mengantar Anggi pulang. Za, kamu antar saya dan Prita pulang dulu. Setelah itu baru kamu antar Anggi pulang ke rumahnya, ujar Firas sengaja agar Anggi bisa berduaan dengan Zafran. Baik Pak, seperti biasa jawaban tegas dari Zafran. Setelah mengantar Firas dan Prita pulang, Zafran hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Anggi selalu berusaha untuk membuka pembicaraan, namun Zafran hanya menjawabnya dengan singkat. Karena bingung harus bertanya apa lagi pada Zafran, akhirnya Anggi pun ikut diam, hanya sesekali melirik ke arah sang pengemudi saja. Zafran kenapa sih? Kok tiba-tiba berubah gini, gak kayak pas baru-baru ketemu? Kalau dipikir-pikir semenjak kejadian tadi deh di dekat eskalator. Atau jangan-jangan dia ngerasa keganggu sama kata-kata gue. Batin Anggi bertanya-tanya mengenai perubahan sikap Zafran. Panggil Anggi melirik sekilas. Iya, ada apa? Aku minta maaf ya, barangkali ada kata-kata aku yang menyinggung perasaan Zafran, kata Anggi menunduk. Kata-kata yang mana? Kamu gak ada nyinggung perasaan aku kok. Cuman akunya aja yang lagi sensian, sahut Zafran merasa bersalah telah mendiamkan Anggi. Ia tidak bisa menyalahkan Anggi atau siapapun, karena masalahnya ada pada perasaannya. Oh gitu, kata Anggi menelan mentah-mentah pertanyaan yang hendak ia lontarkan. Sebenarnya ia sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada Zafran. Namun lidahnya mendadak keluh. Ia takut Zafran akan memberi nilai minus padanya karena terlalu ingin tahu. Jadi ia lebih memilih untuk diam. Depan belok kiri Habis itu berhenti depan rumah yang ada pohon mangga plus banyak buahnya, kata Anggi menunjukkan arah rumahnya. Oke, makasih udah mau nganterin aku pulang, kata Anggi sambil membuka pintu mobil. Sama-sama. Hati-hati ya Azza pulangnya. Aku mau masuk dulu, pamit Anggi. Zafran tidak menjawab. Ia menunjukkan ekspresi datar mencoba menyembunyikan perasaannya. Sebenarnya jantungnya sedikit bergetar ketika bersama Anggi. Namun entah apa yang membuatnya menjaga jarak. Seakan-akan ia takut akan jatuh cinta pada Anggi. Beberapa menit keluar dari area rumah Anggi, Zafran menepikan mobilnya dan berhenti. Ia menundukkan kepalanya di setir mobil dan membentur-benturkannya. Kenapa? Kenapa aku harus merasakan dua hal berbeda secara bersamaan? Hatiku bergetar merasakan kehadiran dia, tapi kenapa harus diiringi dengan rasa sakit? Keesokan harinya, Pak, itu bukannya Hegar ya? Tanya Anggi sambil menunjuk ke arah sosok anak laki-laki yang berjalan melewatinya. Iya, itu Hegar. Kenapa emang? Balas Prita balik bertanya. Tumben amat dia lewat gitu aja. Biasanya buntut mulu. Heran Anggi. Marah kali dia sama lo gara-gara gak dikasih ikut nonton, sahut Prita menebak-nebak. Bodoh amat dah dia mau marah atau enggak.
Gue udah gak peduli lagi sama dia, sahut Anggi masa bodoh. Ia sudah berpaling pada Zafran, jadi tidak mempedulikan Hegar lagi. Sementara Hegar, ia sedang kebingungan karena sikap Anggi yang tidak seperti biasanya. Karena setiap ia bertemu dengan Anggi, ia selalu disapa. Tapi sekarang, ia justru diabaikan begitu saja. Nah kan, apa sekarang Hegar sudah merasa kehilangan? Sama seperti yang Pak Irsyad rasakan saat ini. Tapi sayangnya sudah terlambat bagi mereka untuk meraih apa yang selama ini mereka sia-siakan. Karena setiap orang memiliki batas lelahnya sendiri. Sama seperti Prita dan Anggi. Mereka sudah lelah mencari perhatian Pak Irsyad dan juga Hegar. Sampai pada akhirnya mereka berdua menemukan sosok yang mampu meneduhkan hati mereka. Anggi kenapa ya? Kok tumben banget cuek sama gue? Biasanya dia gak kayak gini. Dia bakal jadi orang yang paling antusias kalau lihat gue. Tapi kenapa sekarang malah kayak gak peduli ada atau gak adanya gue? Hegar bertanya-tanya pada dirinya sendiri dengan langkah yang mulai terasa berat. Entar coba gue ke kelasnya deh. Mungkin aja tadi dia gak ngeliat gue. Lanjut Hegar melangkahkan kakinya menuju kelas. Bel istirahat berbunyi. Hegar bergegas menuju kelas Prita dan Anggi. Ia berencana memastikan apakah Anggi tidak melihatnya pagi ini, atau memang melihatnya tapi sengaja mengabaikannya. Namun ketika sampai di kelas, ia tidak mendapati keduanya di kelas. Mungkin saat ini mereka berdua sedang menuju kantin untuk makan siang. Suek, gue telat lagi. Akhirnya Hegar berlarian menuju kantin mengejar Anggi dan Prita. Ia seperti orang yang takut kehilangan perhatian Anggi. Padahal ia sendiri yang mengatakan bahwa hanya Prita seorang yang ia cintai. Namun ketika Anggi mengabaikannya, ia sudah mulai kalang kabut. Anggi, Prita, teriak Hegar memanggil keduanya. Kini bukan Prita yang pertama ia panggil melainkan Anggi. Lo kenapa, Gar? Habis lari maraton ya? Tanya Prita melihat Hegar kehabisan nafas. Enggak kok, hehehe. Hegar tersenyum sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kalian udah pesen makanan belum? Tanya Hegar sambil melirik ke arah Anggi. Udah, bentar lagi juga datang. Oh, ya udah deh, gue pesen makan dulu, kata Hegar masih melirik ke arah Anggi yang hanya diam. Hegar berjalan untuk memesan makanan, namun sesekali ia menoleh ke belakang untuk memastikan bagaimana ekspresi Anggi saat ini. Ternyata masih datar, sama saja seperti ketika ia baru datang tadi. Woi, Anggi, ujar Prita mengagetkan. Kenapa? Tanya Anggi malas. Tumben amat ada Hegar, lo diem aja. Tanya Prita penasaran dengan sikap Anggi yang tiba-tiba berubah cuek. Masa sih? Enggak biasa aja tuh, balas Anggi. Enggak biasa lo cuek banget sama Hegar hari ini. Kenapa lo marah sama dia? Gue kan lagi belajar move on, tak? Emang lo lupa? Sekarang gue lagi belajar buat memberikan hati gue ini pada Zafran, orang yang gue kira bisa bantu gue buat ngelupain Hegar. Jantung Hegar langsung berdetak kencang mendengar ucapan Anggi ketika hendak kembali setelah memesan makan siangnya. Ia menghentikan langkahnya, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Kok rasa-rasanya gue takut kalau sampai Anggi bener-bener move on dari gue ya? Belum apa-apa, sudah muncul rasa takut dalam diri Hegar. Ia berbalik arah, berlarian menuju toilet. Ia menyalakan keran dan membasuh wajahnya.
Ia merasa dirinya yang saat ini bukanlah dirinya yang biasanya. Karena biasanya ia akan acuh tak acuh pada Anggi. Bukannya malah terbawa perasaan seperti ini setelah mengetahui Anggi berusaha untuk melupakannya. Sementara di kantin, Prita dan Anggi sedang menikmati makan siang mereka. Kali ini mereka memesan mie ayam beserta es kelapa muda untuk menyegarkan suasana. Gi, panggil Prita. Lo tahu nggak? Tadi itu pas lo bilang mau move on, Hegar ada di belakang lo tahu. Masa? Terus ekspresi dia gimana? Tanya Anggi antusias. Nggak tahu. Kan tadi dia langsung berbalik, terus nggak tahu kemana. Balas Prita. Ya udah biarin aja, mendingan kita makan dulu aja. Tuh mie ayam kita udah dateng. Ketika Prita dan Anggi sedang menikmati makan siang mereka, tiba-tiba ada seorang siswa yang datang menghampiri. Siswa itu orang suruhan Pak Irsyad yang dikirim untuk mengirim pesan pada Prita. Prita, merasa ada yang memanggil namanya, Prita menengadahkan kepalanya. Ia melihat seorang anak laki-laki sedang menatapnya. Kemudian ia menoleh ke kanan dan ke kiri, karena berpikir bukan ia yang dipanggil. Lo manggil gue? Tanya Prita menunjuk ke hidungnya. Iya, gue cuman mau nyampein pesen buat lo. Kalau pulang sekolah nanti lo disuruh nunggu Pak Irsyad di depan ruangannya. Katanya sih ada yang mau diomongin, penting, kata anak laki-laki itu. Oke, thanks ya, sahut Prita. Kenapa Pak Irsyad mariin lo tak? Tanya Anggi penasaran. Gak tahu, kita lihat aja entar. Lo mau kan nemenin gue? Gak enak kalau cuman berduaan, takutnya yang ketiga setan. Ajak Prita. Maksud lo gue yang mau dijadiin setan gitu? Iya, ya enggak Langgi. Canda Prita sambil tertawa terbahak-bahak. Setan emang lo tak? Kesal Anggi. Beberapa jam kemudian, kamu udah lama nunggu tak? Tanya Pak Irsyad yang telat kembali ke ruangannya. Enggak kok, baru juga sampai. Pak Irsyad mau ngomong apa? Tanya Prita langsung pada tujuan Pak Irsyad memintanya bertemu. Kita masuk ke dalam aja yuk. Enggak enak kalau ngobrol di luar. Ajak Pak Irsyad. Sorry tak, gue lama, teriak Anggi berlarian. Kenapa harus ada Anggi sih? Batin Pak Irsyad mengeluh. Di sini aja Pak, lagian saya harus buru-buru pulang. Soalnya udah ditunggu jemputan. Tolak Prita, sengaja ingin menjauh dari Irsyad. Itu, saya cuman mau tanya kok. Kemarin saya lihat kamu di pusat perbelanjaan. Nah, kamu lagi jalan sama siapa? Tanya Pak Irsyad. Akhirnya, guru itu menanyakan hal yang seharusnya ia tanyakan kemarin ketika di pusat perbelanjaan. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.